Ketika berumur 13 tahun, Gita Wirjawan sudah jatuh cinta sama musik jazz. Musik yang dimainkan Earl Klugh, Dave Brubeck, hingga Miles Davis menjadi santapan musiknya kala itu. Gita muda yang awalnya hanya belajar piano klasik, malah piawai memainkan jazz. Minat Gita terhadap musik sungguh serius sehingga ia sempat-sempatnya mengambil kuliah musik di Berklee. Padahal saat yang bersamaan dia sedang menyelesaikan kuliah bisnisnya di Harvard. Jadilah di siang hari ia kuliah bisnis, sementara malamnya kuliah musik. Bagi Gita, sekolah bisnis semata-mata mengikuti keinginan orang tuanya, sedangkan sekolah musik murni mengikuti hati nuraninya. Untuk terus menghidupkan musik dalam dirinya, Gita juga membangun perusahaan rekaman, Omega Pacific Production. Labelnya ini bukan sepenuhnya untuk bisnis, semata untuk membantu musisi berbakat yang kesulitan memproduksi album. Gita pun tercatat pernah memproduseri album pianis jazz Niall Juliarso, Bali Lounge, serta Tompi. Gita sendiri kadang turun langsung bermain piano di album yang ia produksi. Dan ia juga rela menghabiskan waktu istirahatnya untuk menciptakan komposisi. Sang istrilah, Yasmin Stambul, mantan murid pianonya, selalu mengikatkan Gita kala itu yang selalu lupa waktu jika sudah berkutat dengan musik. Sebenarnya Gita Wirjawan kan seorang musisi ya. Iya. Tapi sekarang udah jadi menteri usaha dan lain sebagainya. Tapi kenapa musiknya ditinggalkan? Padahal dulu justru ke Amerika karena you're a musician. Ya, Iya, dapat beasiswa musik. Karena ibu, takut jadi... ya dulu mungkin tahun 80-an masih agak ada kekhawatiran mengenai profesi musik. Tapi sekarang udah jauh beda. Jadi saya pindah bidang waktu universitas, ngambil sesuatu yang lebih praktis lah, akuntansi. Nggak ada rasa penyesalan? Nggak. Selama kita bisa inilah nyempetin kalau weekend gitu sama anak, mereka kan les piano, apalagi yang paling kecil, yang cewek masih umur 9 tahun. Karena usia masih muda, mudah-mudahan umur panjang. Dan mungkin Amin, disebut-sebut sebagai salah satu pemimpin negara ini di Pemimpin Kementerian Perdagangan. Kira-kira kalau memang peluang itu ada, Anda merasa memilikinya atau? Saya rasa 250 juta manusia memilikinya, ya kan? Tinggal yang 249.999.999 ini mau nggak memilih yang lainnya itu satu sama lain. Itu kan nanti kan ada proses yang sangat demokratis. Saya rasa semakin banyak ditampilkan talenta-talenta yang bisa membawa bungkusan ini ke arena internasional dengan catatan bungkusan ini apik, rapih untuk kepentingan dalam negerinya. Saya rasa nggak ada alasan untuk siapapun. Personal ambition, tapi kalau kita tidak berandai-andai, tapi lebih ke Gita Wirjawan sendiri. Ya. 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari, atau bahkan 3 tahun dari sekarang. Apa kira-kira milestones atau pencapaian-pencapaian lainnya yang masih ingin Kalau tadi kan yang saya ceritakan dulu mikirin profit orang lain, waktu saya sebagai bankir. Terus saya jadi pengusaha, mikirin profit diri sendiri dan tentunya karyawan segalanya. Sekarang di pemerintah, mikirin output atau produk kebijakan apa yang bisa membuahkan kesejahteraan dan kebanggaan untuk sebanyak mungkin dari masyarakat 250 juta ini. Saya suka di domain ini sekarang, dan what makes me happy is if other people are happy. Yang namanya tugas kan tidak selamanya. Iya. Ya. Tapi bagaimana kira-kira membuat orang happy dan orang yang banyak happy, tapi bukan dalam wadah kepemimpinan. Ya. Apa kira-kira yang Sosial, itu banyak sekali hal-hal sosial yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan di kemudian hari. Tapi musik juga membuat orang bahagia. Happy, iya.
Iya. One day kan dulu katanya sering main dari kafe ke kafe, kalau main musik itu bisa 8 jam sehari, itu Iya. passion ya. Ya, dulu belajar klasik 8 tahun, terus belajar komposisi jazz bertahun-tahun. Ya main 8 jam sehari dulu. Tapi udah nggak lagi. Nggak merasa kehilangan. Nggak lah. Life always has compensation dalam bentuk apapun. Dan itu barokah. Kita harus terima kasih.